Kelanjutannya dari ini masih di pembagian isti'arah. Majas isti'arah dengan memandang lafadz yang digunakan sebagai majas. Lafadz yang digunakan sebagai majas itu kan musta'ar namanya. Musta'ar itu kan lafadz yang dijadikan majas. Lafadz yang digunakan. Lafadz yang digunakan itu kan musta'ar. Lafadz yang digunakan musta'ar. Kalau melihat daripada musta'arnya, lafadz yang digunakan bukan makna. Seperti halnya Zaidun kal asadi. Zaidun kal asadi. Jadi seperti halnya asad itu kan nggak bisa dimaknai dengan menggunakan aslinya karena memang ada indikator Zaid. Masa manusia sama seperti halnya hewan. Tapi sehingga asad itu tidak bisa menggunakan makna aslinya, harus menggunakan makna majazinya. Nah, ini yang dimaksud adalah lafadznya yang digunakan berarti asadnya itu. Yang digunakan lafadz yang digunakan asad. Yang digunakan kan lafadznya tapi maknanya tidak digunakan, hanya penggunaan lafadznya. Sehingga melihat daripada al-musta'ar berarti lafadz yang digunakan, contohnya Zaidun kal asadi berarti asadnya kan karena lafadz asad yang digunakan, maka meninjau dari al-musta'ar seperti itunya, maka nanti terbagi menjadi dua. Ada yang isti'arah asliyah, ada isti'arah asliyah, dan isti'arah tab'iyah. Ada isti'arah asliyah dan ada isti'arah tab'iyah. Kalau lebih mudahnya gini, kalau isti'arah asliyah, musta'arnya itu berupa isim jamid. Kalau yang isti'arah tab'iyah, berarti musta'arnya itu, lafaz yang digunakan, musta'arnya itu berupa isim mustaq. Gitu. Jadi gambarnya gitu, coba dilihat itu. Oh, kalau memang musta'ar yang digunakan isim jamid, kalau isim jamid berarti ini adalah, kalau isim jamid berarti yang digunakan musta'arnya berupa isim jamid berarti asliyah gitu. Kalau musta'arnya adalah isim mustaq berarti adalah tab'iyah gitu sebenarnya. Antum sudah pernah belajar Ufti, tentang masalah isim jamid dan isim mustaq. Jadi ini kuncinya sebenarnya cukup paham apa itu isim jamid, kemudian apa itu isim mustaq. Belum Ustaz. Oke, belum berarti, belum ya. Belum. Kan fokus kepada, karena memang meninjau dari hal itu adalah yang membedakan antara asliyah dan tab'iyah itu hanya di musta'arnya. Kalau asliyah itu ada, ya, kalau asliyah itu musta'arnya berupa jamid, kemudian kalau tab'iyah musta'arnya itu merupakan isim mustaq. Ada jamid mustaq. Oke, sekarang kita bahas dulu yang jamid. Berarti yang musta'arnya yang berupa jamid berarti yang asliyah. Asliyah adalah majas yang musta'arnya berupa selain mustaq, berarti jamid. Baik berupa isim ain ataupun isim makna. Baik berupa isim ain, zat ataupun isim makna. Isim jamid itu ada kalanya nanti ada dua ya. Ada isim jamid itu nanti bisa berupa zat, bisa berupa makna gitu. Ini baik berupa isim ain ataupun isim makna, ini maksudnya jamid. Karena jamid nanti bisa mencakup zat dan juga makna. Intinya di isti'arah asliyah adalah jamid gitu. Kan kalau di sini kan majas yang musta'annya berupa selain isim mustaq, baik berupa isim ain ataupun isim makna. Intinya adalah jamid maksudnya. Jamid nanti ya bisa zat kemudian bisa makna. Jamid itu bisa zat ataupun bisa makna. Jamid itu gini, jamid itu kata dasar.
Kalau mustaq itu kata turunan. Kalau mustaq itu kata turunan. Sampean antum itu sudah pernah belajar tasrif kan ya? Pernah tahu tasrif kan ya? Pernah Ustaz. Ya kan ada hafal tasrifan fa'ala yaf'ulu fa'lan au fa'lan itu hafal. Eh, Insya Allah Ustaz, walaupun masih agak Oke, lupa-lupa kadang. oke. Yang dimaksud dengan isim jamid kata asal sebenarnya asal dari pada fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan semua itu berada di masdar. Asalnya itu masdar. Meskipun terjadi khilaf antara ulama ya, ada yang mengatakan yang asal masdar, ada yang mengatakan yang asal fi'il madhi. Gitu. Terlepas dari situ kita ngambil yang pendapatnya adalah yang asal kata dasarnya itu adalah masdar. Berarti fa'ana soro yansuru nasron. Nasron itu kata asalnya. Sehingga ada istilah kata dasar, kata turunan. Turunannya berarti selain itu. Dari nasoro menjadi, dari nasron menjadi nasoro, dari nasron menjadi yansuru, dari nasron menjadi unsur, dari nasron menjadi nasir, dari nasron menjadi mansur. Nah, itu namanya kata turunannya. Jadi ada kata dasar, ada kata turunan. Yang dikehendaki di sini tentang masalah isim jamid ini adalah masdar. Masdar itu isim jamid, kata dasarnya. Turunan-turunannya daripada isim masdar turun selain itu, berarti itu mustaq. Dan masdar itu nanti isim jamid. Isim jamid sebenarnya ada dua ya. Ada akalannya nanti nama ataupun ada katanya kata dasar itu. Ada itu masdar itulah. Nah, nanti ada kalanya nanti berupa zat ataupun berupa makna. Gitu. Bisa jadi nanti berupa zat berupa makna. Toh, ada zat atau ain atau zat. Kalau zat seperti halnya al-dhalam, ini masuk zat. Ad-dhalam, ini masuk zat. An-nur, ini masuk zat. Al-dhalam, an-nur, ini termasuk zat. Kalau al-dhalal dan al-huda ini termasuk makna. Sehingga gimana? Zat itu kan gimana cara membedakan antara zat dan makna? Gini. Cara membedakan apakah itu zat, kemudian apakah itu makna. Al-zat itu adalah eh, zat itu adalah sesuatu yang bisa di gimana ya? Sebentar, bentar. Dulu. Al-zat itu adalah sesuatu yang bisa dibayangkan, yang bisa dibayangkan wujudnya. Al-zat itu sesuatu yang bisa dibayangkan wujudnya, seolah-olah nanti bisa dilihat, disentuh, atau dibayangkan, meskipun tidak bisa dipegang. Sedangkan kalau makna itu kebalikannya. Kalau makna itu tidak punya bentuk fisik, tidak punya bentuk fisik, tidak bisa disentuh ataupun tidak bisa dilihat. Itu selain zat. Berarti kalau zat itu bisa dilihat, ada kalanya bisa disentuh, bisa dilihat meskipun tidak semuanya bisa dipegang ya. Yang penting bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa dibayangkan. Bisa dibayangkan, oh ini zatnya gini, bentuknya gini, bentuk. Zat itu kan bentuk. Sedangkan kalau makna ya enggak. Kalau makna ya enggak bisa terlihat, kemudian enggak bisa dipegang, akan tetapi makna itu bisa dirasakan dan bisa dipaham oleh akal gitu. Sehingga gitu nanti perbedaannya. Makanya dalam isti'arah dalam isti'arah ini yang asli ya kan berupa musta'arnya itu kan berupa isim jamid. Sehingga jamid itu kan ada
ada zat, kemudian ada kalanya nanti berupa zat, dan kemudian ada kalanya berupa makna. Jadi zat gitu. Bila kalau zat itu sesuatu yang bisa ada bentuknya ya, ada bentuknya bisa dibayangkan, bisa dilihat, meskipun tidak bisa dipegang ya. Meskipun tidak semuanya bisa dipegang. Kalau ada yang bisa dipegang. Sedangkan kalau makna ya tidak. Makna itu tidak terlihat, tidak tersentuh, tidak bisa dirasakan, tapi bisa dipahami. Dan juga bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, tidak bisa, tapi bisa dirasakan dan juga bisa dipahami oleh akal ataupun oleh hati, oleh akal kita ya. Contoh semisal, kalau semisal ini untuk membedakan mana yang zat, mana zat, kemudian mana yang zat, kemudian mana yang mana. Contoh semisal asyamsu masuk zat ataupun mana? Zat, zat. Zat ya. Az-zulmatu masuk apa? Az-zulmatu Eh, Kegelapan atau apa, Ustaz? kegelapan. Oh, Gelap, gelap, kegelapan, gel- gelap. eh, makna mungkin, Ustaz. Gelap sesuatu Eh, yang bisa dilihat, gelap masih, itu. iya, iya. Berarti zat, Ustaz. Meskipun tidak bisa dipegang. Iya, Misal, al-hubbu, hubbun, masuk apa? makna, Makna. Kemudian al-khawfu, khawfun, takut, makna. makna. Kemudian seperti halnya al-ilmu, 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 ini makna mungkin ya, al-ilm, Ustaz. al-ilmu, hmm? Eh, zat, masih bingung, Ustaz. Kalau zat bisa dilihat, enggak bisa dirasa, apa namanya bisa dilihat, apa bisa dibayangkan bentuknya kayak kan nggak bisa kan. Iya, iya. Oh, iya. Jadi kalau zat itu lebih kepada sesuatu yang berbentuk ya, meskipun bentuk itu bisa dilihat, bisa dilihat meskipun tidak bisa dipegang. Kayak dulma kegelapan itu ada bentuknya bisa dilihat tapi nggak bisa dipegang kan. Tapi kalau ilmu itu apa ya? Iya sih, bentuknya tidak bisa dibayangkan. Tapi kalau berupa misalkan tulisan atau Oh, kemudian ucapan, berarti itu kan ucapan nggak bisa dilihat juga, tapi kan bisa didengar, Ustaz, di indera. bisa diindra. Oke, oke. Tapi kalau ilmu, kalau tulisan, tulisan berarti bukan ilmunya. Oh, iya, iya. Cuma dalam tulisan itu mengandung sebuah ilmu. Iya, iya. Itu ada tulisan, ada ilmu. Oke. Sehingga contoh di sini, oke, itu sudah bisa dibedakan. Sehingga dalam hal ini, contohnya ya, seperti menggunakan lafaz ad-dhalam dan ad-dhalal. Seperti hanya yang kemarin, berarti apa ya? Apa contohnya yang kemarin itu? Min, apa tentang dolal yang makna minad dulumati ilan nur itu. Minad dulumati ilan nur. Gimana sebelumnya itu ayatnya? Kitabun anzalnahu ilaika Oh, litukhrijan nas. minad dulumati ilan nur. Berarti kan musta'arnya yang digunakan apa? Yang digunakan kan ad-dulmu, kemudian an-nur itu kan musta'arnya. Ad-dulmu dengan ad-dulmu dengan an-nur itu kan musta'ar. Musta'ar itu lafaz yang digunakan kan. Lafaz yang ditampilkan, lafaz yang ditampilkan. Tapi maknanya kan tidak menggunakan makna dulmun, tapi makna dolal. Sehingga meninjau dari lafaz yang digunakan berarti ad-dulmu dan an-nur berarti itu termasuk isti'arah asliyah karena ad-dulmu dan nur itu merupakan isim jamid. Ini hanya sebenarnya ini mengulang.
Yang dari kemarin sudah dibahas, coba sekarang dibahas dalam segi lafadznya saja. Kalau lafadznya jamid, asliyah. Kalau mustaq, buat tetap iya gitu. Mustaqal yang digunakan itu. Contoh, yang berupa makna sekarang. Hadza qatlun. Qatlun ini makna kan ya? Iya, Ustaz. Qatlun. Kan qatlun kan nggak bisa kelihatan. Bentuk kayak apa bentuknya? Kalau tangan lain lagi. Kayak alat membunuh. Tapi kalau qatlun itu sendiri, qatlun itu nggak bisa. Sehingga masuk ke makna. Hadza qatlun. Ini adalah pukulan keras. Ini kan namanya majas. Qatlun tidak dimana menggunakan, tidak dimaknai sebagai makna aslinya. Kalau qatlun kan pembunuhan. Tapi karena ini berbicara dengan majas, majas itu tidak menggunakan makna apa namanya makna aslinya, tapi makna majasnya. Sehingga karena konteksnya di situ adalah ini dicegah untuk menggunakan makna aslinya karena bukan konteks kematian dalam ungkapan ini, sehingga qad hada qatlun ini adalah pukulan keras. Berarti pukulan keras musabbah disamakan dengan qatlun karena isti'arah ya isti'arah harus ada kesamaan. Berarti wajah sabanya apa? Antara berarti di sini berarti ini qatlun ini menggunakan makna majisnya adalah pukulan keras berarti dorbun syadidun. Kira-kira apa wajah sabah antara qatlun dengan dorbun syadidun itu? Sama-sama menyakiti mungkin, Ustaz. Sama-sama menyakiti, sama-sama menyakiti, sama-sama bisa pekerjaannya menghilangkan nyawa. Qatlun jelas menghilangkan nyawa. Kalau dorbun syadidun, kalau sudah sadid itu juga bisa berpotensi menghilangkan nyawa kan sama-sama itu segitu. Melihat daripada hada qatlun berarti ini majasnya majas asliyah. Karena apa? Karena ini kata dasar. Karena merupakan isim jamid. Isim jamid itu kata dasarnya. Ini kan hanya bagian daripada isim jamid, isim dat, ini maksudnya isim ma'na. Gimana? Bukti? Ya, insya Allah, Ustaz. Dipahami. Oke. Berarti kalau di sini adalah mustaq. Berarti di sini adalah mustaq. Berarti mustaq itu nanti isti'arohnya di sini berupa turunannya berarti. Berarti selain masdar itu yang berupa turunannya itu mustaq. Cuma tidak semuanya. Di sini cuma ada tiga. Ada kalanya nanti musta'arnya biasanya kebanyakan. Ini secara kebanyakan ya, tidak secara keseluruhan. Sehingga biasanya yang banyak itu nanti mustaqnya berupa fi'il, kalimat fi'il, kalimat fi'il dan kalimat huruf. Jadi ini ya, ada. Kalau mustaq itu kan termasuk isim. Jadi selain fi'il, pokok turunan-turunannya, isim maf'ul, isim fa'il, pokok selain fi'il, maka nanti itu mustaqnya gitu turunannya. Tapi di sini ada tambahan bukan hanya sekedar mustaq, tapi ada fi'il dan juga huruf. Jadi isti'arah tabi'iyah ini bukan hanya mustaq, kalau mustaq kan turunannya karena isim jamid dengan mustaq adalah isim, berarti nanti ini mustaq keturunannya yang fi'il nggak ikut. Berarti yang isim-isim saja yang ikut. Yang isim saja, isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, isim zaman makannya gitu, isim isim zaman makan, isim zaman, isim makan, isim alatnya itu berarti masuk mustaq. Kalau yang fi'il nggak masuk karena jamid mustaq itu isim, fi'il madi nggak masuk mustaq karena itu adalah fi'il. Kemudian mustaq itu adalah isim. Jadi milih yang isim-isim saja. Kalau berarti yang mustaq ini selain masdarnya ini, yang isim-isim. Sehingga nanti ada tambahan, ada kalanya mustaq, kemudian kalau tabi'iyah, musta'arnya berupa mustaq, ada kalanya berupa fi'il, kemudian ada kalanya berupa huruf. Contoh misal, contoh kalimat fi'il seperti halaman Rokiba fulanun katifai gharimihi.
Rokiba fulanun katifai warifihi. Kalau makna literalnya, fulan menaiki dua pundak orang yang dihutangi. Tapi maksudnya, fulan sungguh menetapkan tanggungan kepada orang yang dihutangi. Artinya, si fulan itu menekan atau memaksa orang yang berhutang itu dengan tanggungan yang berat. Dengan tanggungan yang berat. Rokiba, rokiba di sini, ini yang berupa fiil ya. Kira-kira isti'aroh, ini isti'arohnya adalah rokiba. Isti'aroh tab'iyahnya rokiba. Kenapa kok isti'aroh tab'iyah? Karena berupa fiil. Rokiba tidak menggunakan makna aslinya. Karena namanya majas. Rokiba kan artinya menaiki. Tetapi hal ini rokiba fulanun katifai gharimihi, seorang fulan menetapkan, seorang menaiki kedua pundak orang yang ditunggangi. Bukan itu yang maksud, tapi rokiba ini yang menggunakan makna luzum. Rokiba ini menggunakan makna luzum, lazima, menggunakan makna lazima. Lazima itu apa? Menetapkan atau memaksakan tanggungan kepada orang yang dihutangi. Sehingga nanti Rokiba kok menggunakan makna lazim, berarti kan ada wajah sabah. Menunggangi dengan menetapkan. Rokiba, menunggangi. Kemudian dengan lazima, menetapkan. Otomatis punya wajah sabah. Apa wajah sabahnya ini? Sama-sama menguasai dan memaksa. Orang yang rokiba fulanun, orang yang menunggangi sesuatu, berarti itu kan menguasai. Dia menguasai, dia memaksa dia untuk membawa beban dia. Rokiba kan gitu. Menunggangi kuda. Berarti saya menguasai kuda pada saat itu, kemudian saya memaksakan kuda untuk membawa saya. Begitupun dengan lazima. Lazima itu kan menetapkan, memaksa. Jadi itu wajah sabahnya. Antara rokiba dengan lazima itu sama-sama punya wajah sabah, sama-sama menguasai dan memaksa. Oh, berarti di sini isti'arah tab'iyahnya adalah rokiba. Karena rokiba nggak menggunakan makna aslinya, tapi menggunakan makna majazinya. Oh, ini apakah tab'iyah, apakah asliyah? Oh, ini adalah tab'iyah karena berupa fi'il. Karena berupa fi'il. Oke. Itu yang berupa fi'il. Kemudian nanti juga ada kalanya yang berupa ala. Karena berupa fi'il, huruf, dan isim kan gitu kan yang asli itu. Dan berupa huruf. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Kalau maknanya mereka, mereka ulaik itu orang-orang beriman, itu tetap atas hidayah dari Tuhan mereka. Tetap atas, karena Allah itu kan bermakna istilah, Allah menguasai, berada di atas. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Allah itu bermakna di atas. Tapi maksudnya mereka itu menetapi dari mendapat hidayah yang sempurna. Artinya mereka maksudnya adalah ala hudam mir rabbihim. Ini maksudnya adalah mereka selalu dalam hidayah Tuhannya gitu. Sehingga Allah ini menggunakan makna apa Allah ini?
Bentar. Mereka selalu berada dalam hidayahnya. Oke. Bahwasanya Allah ini kan bermakna istilah, berfaedah istilah di atas gitu. Makanya artinya gini lihat, makanya di sini tetap atas. Allah itu berfaedah istilah, bermakna atas. Tetapi Allah ini tidak menggunakan makna atas, tapi menggunakan makna majazinya. Apa makna majazinya? Selalu atau menetapi, selalu dia selalu dalam dan dia selalu dalam lindungannya. Apa nanti wajah sabah antara atas dengan ketetapan? Kalau di sini apa? Mu'allaknya hubungan antara orang yang mendapatkan petunjuk dan sebuah petunjuk diserupakan dengan mu'allaknya. Hubungan antara Allah yang berfaedah istilah dengan lafaz yang diistilai dengan wajah sabah, sama-sama adanya ketetapan. Agak repot anunya maknanya ini. Kalau Allah dimaknai, ini contoh apa? Contoh yang lainnya yang membingungkan ini. Kalau Allah maknanya atas istilah, ini yang membingungkan. Tapi nanti ini makna yang digunakan adalah makna selalu atau menetap. Itu dulu dah. Kemudian yang terakhir adalah mustaq. Berarti yang mustaq yang terakhir. Mustaq. Berarti yang tadi kalau mustaq itu berarti turunan daripada masdarnya itu. Wala inna taqtu bi syukri bi rabbika mufsiha falisanu hali bisyakayati antoko. Jika aku berkata sambil menjelaskan dengan mensyukuri kebaikanmu, maka lisan keadaanku lebih mengucapkan dengan keluhan. Maka lisan keadaanku lebih menunjukkan dengan keluhan. Jika aku berkata sambil menjelaskan dengan mensyukuri kebaikan, maka lisan akan menunjukkan dengan keluhan. Jadi ini kan merupakan bentuk apa ya? Ada orang yang berbuat baik, ada si A berbuat baik kepada si B. Akhirnya B ya berkata seperti itu. Akhirnya bersih B itu ya mengungkapkan seandainya saya berkata sampai seandainya saya bisa berkata dan menjelaskan dengan mensyukuri akan semua kebaikan yang pernah engkau lakukan kepada saya, maka otomatis lisan ini hanya akan menunjukkan keluhan, menunjukkan dengan keluhan. Ya, tahu keluhan gimana maksudnya? Ijra'nya bagaimana? Adalah al-wadiha, petunjuk yang jelas. Jadi ini dimakna dengan di antoko, ini dimaknai antoko ini adalah istiarahnya, kemudian tidak menggunakan makna aslinya, lebih mengucapkan, tapi ini dimaknai sebagai makna majasnya, yaitu lebih menunjukkan dengan keluhan. Antoko ini dimaknai sebagai menunjukkan yang lebih, berarti lebih menunjukkan berarti adalah al-wadih.
Dalla wadhiha, petunjuk jelas. Diserupakan dengan an-nutqu. Apa wajah sabanya? Sama-sama menjelaskan tujuan dan diterima dalam hati. Ad-dallal wadhiha itu menjelaskan tujuan agar bisa jelas. Kemudian an-nutqu itu juga bisa menjelaskan sebuah tujuan agar bisa diterima dalam hati. Kesamaannya dalam seperti itu. Ini ya. Ini agak apa ya? Di maknanya yang agak repot. Di contoh-contohnya. Mungkin kita contoh yang lebih mudah. Pada intinya kayak gini lah. Kalau yang di atas itu berupa isim jamid, kemudian kalau yang di bawah itu berupa isim mustaq ditambah lagi dengan berupa huruf ataupun berupa fiil itu. Kalau di sini hanya contohnya saja yang membingungkan. Contoh-contohnya. Apa kalau contoh? Bisa ditangkap tapi Uhti. Ustadz izin, Ustadz, ini ada sempat kepikiran kalau misalkan pernah pernah dengar bedanya antara ala dengan fauqa itu, katanya kalau ala itu jadi nempel gitu ya Ustadz, posisinya Hmm. Hmm. bendanya itu nempel Iya. dengan yang di ininya. Nah mungkin yang dimaksud dengan yang tadi itu jadi ulaika mereka itu ibaratkan benda gitu ya, Hmm. ala hudan mereka yang mendapat petunjuk itu selalu nempel gitu, selalu tetap dengan eh, apa namanya tuh huda, Hidayah, dengan petunjuk, hidayah Tuhannya. dengan hidayah, iya, dengan hidayah mereka. Mungkin seperti itu, mungkin betul tidak Ustaz? Nah, jadi kan gini, otomatis kan Allah ini kan tidak menggunakan makna aslinya. Namanya kan juga majas. Iya, Makna aslinya kalau di sini kan berfaedah istilah. Istilah yang berarti di atasnya aja itulah. Hanya di atas hidayah. Tapi yang dikehendaki kan bukan hanya atas hidayah, tapi selalu. iya, Tapi berarti bukan hanya sekedar murni makna atas ya, tapi yang digunakan selalu iya, menetapi hidayah mereka. Jadi makna asli yang hanya atas itu tidak digunakan. Jadi lebih menggunakan makna yang lebih pas, yang berbahaya misalnya mereka itu selalu menetap pada hidayah mereka. Berarti iya, cuma gini ya. Kalau di sini kan sudah dituntun mana anunya. Ketika seperti ini kadang ini sulit banget kalau ini ya. Kita nggak kepikiran kalau ini merupakan majas. Iya iya, kalau di sini kan sudah dituntun, oh ini alat termasuk majas ini. Ini kita taunya paling gini ya sebagai huruf jar saja. iya, Iya kan? iya Ustaz. Makanya ini sangat mendalam. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mungkin kita cuma tahu oh ala ya huruf jar. Padahal kalau disentuh ke bawahnya, juga kita kalau tanpa dituntun, semisal ya tanpa ada penjelasan seperti ini, langsung ala hudam. Secara sekilas kita tidak melihat adanya tidak ada istilah majas kan? Secara Iya sekilas. Ustaz. Jadi ini kan merupakan yang sulit sebenarnya. Majas. Kecuali hal-hal yang sudah tampak. Seperti halnya tampak contoh yang seperti ini ya. Rokiba Fulan ini meskipun tidak sangat tampak, tapi ini sudah jelas. Rokiba Fulanun katifai Fulan menaiki dua pundaknya orang yang dihutangi. Kalau ini sudah apa namanya sudah ada indikator masa ya orang yang memberi hutang pas tiba-tiba mau naik ke pundaknya kan lucu kan nggak juga kan seperti itu kan ini kan sudah ketemu indikator untuk mencegah makna aslinya. Tapi ketika berupa kayak gitu yang tadi, yang huruf nggak kebayang bahwasanya ternyata ada yang pembelasan seperti itu. Sangat sulit. Begitupun dengan ini. Tapi contoh ini syair.
Kalau syair itu lumayan agak sulit untuk. Yang paling enak contoh-contoh yang lain itu. Atau yang sudah pernah dari atas yang pernah sudah pernah coba kita tentukan. Contoh-contoh ini kan melihat dari sebab pada musta'arnya, lihat daripada musta'arnya. Huwa bahrun fil judi. Dia bagaikan lautan dalam kewan. Bahrun ini berarti termasuk istiar yang mana? Berdasarkan pembagian yang tadi. Asliyah ataupun tab'iyah. Eh, Asliyah Ustaz. Itu kan Ya, berarti isim ain ya Ustaz. bahrun betul, ain. Jamin bahrun. Rata-rata banyak yang asli. An-nahwu fil galam kal milhi fit ta'am. Berarti musta'ar, musta'arnya yang mana ini? Soalnya antara musabbah dan musabbah ini disebut. Al-kalam dengan al-mirsi eh musyabbahnya itu berarti al-kalam ya Ustaz. Langsung Kemudian gabung. An-nahwu fil kalam itu langsung jadi gabung jadi satu itu. oh an-nahwu fil kalam. Oh iya iya. Maksudnya kan gitu kan. An-nahwu fil nahwu dalam sebuah kalam seperti halnya Garam. garam di dalam makanan. Apa wajah sabanya kok ada nahwu pembahasan nahwu kok disamakan dengan garam? Sama-sama sama-sama memberikan cita rasa Nah, itu sama-sama mungkin memberikan Ustaz. sebuah kesempurnaan. Gitu, Tih. Ada yang tanyakan yang barusan? Cukup Ustaz, insya Allah mungkin nanti dicerna lagi. Oke, siap. Mudah-mudahan manfaat barokah Al-Fatihah.